Polisi tidak bisa dan tidak boleh melarang para pelajar ikut berdemonstrasi karena memang tidak ada satu undang-undang pun yang melarangnya. Sama seperti halnya warga negara lain yang telah dewasa, para pelajar juga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Silakan baca di Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak ada larangan sebagaimana dikesankan. Undang-undang hanya melarang anak-anak itu dieksploitasi. Kalau mereka dieksploitasi seperti dibayar atau sejenisnya, dipaksa misalnya, ini yang dilarang undang-undang. Kalau ikut karena kesadaran sendiri, aparat tidak boleh menghalang-halangi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya membuat sebuah catatan pendek tentang demonstrasi pelajar dan mahasiswa. Begini kira-kira, pelajar dan mahasiswa yang ikut demo tidak seharusnya diancam karena demonstrasi bukanlah perbuatan kriminal. Demonstrasi memang bukan sebuah tindakan atau perbuatan kriminal. Aksi demonstrasi di berbagai daerah yang dilakukan para mahasiswa dan pelajar pasca pengesahan RUU Cipta Kerja telah diberi stigma buruk. Padahal demonstrasi bukan perbuatan kriminal atau bentuk kejahatan, melainkan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh hukum dan konstitusi kita. Munculnya surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 1035-E-KM-2020 yang meminta agar pimpinan perguruan tinggi mengimbau para mahasiswa untuk tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja serta ancaman blacklist, SKCK, surat keterangan cukup kelakuan dari pihak kepolisian kepada para pelajar yang ikut demonstrasi adalah sebuah bentuk intimidasi yang menyalahi ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Berdemonstrasi atau aksi mengeluarkan pendapat lainnya yang dilakukan secara damai bukanlah tindakan pidana dan bukan pula sebuah kejahatan. Tidak pantas kalau aparat membuat stigmatisasi negatif terhadap para pelaku aksi tadi atau menakut-nakuti mereka dengan sejumlah ancaman hukum. Polisi tidak bisa dan tidak boleh melarang para pelajar ikut berdemonstrasi karena memang tidak ada satu undang-undang pun yang melarangnya. Sama seperti halnya warga negara lain yang telah dewasa, para pelajar juga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Silakan baca di Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak ada larangan sebagaimana dikesankan. Undang-undang hanya melarang anak-anak itu dieksploitasi. Kalau mereka dieksploitasi seperti dibayar atau sejenisnya, dipaksa misalnya, ini yang dilarang undang-undang. Kalau ikut karena kesadaran sendiri, aparat tidak boleh menghalang-halangi mereka. Pertanyaannya kemudian, apakah ketika anak-anak itu ikut demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, mereka ikut atas kemauan sendiri atau karena dieksploitasi pihak lain? Saya kira dan saya yakin para pelajar kita, terutama anak-anak SMA dan STM yang selevel, bukanlah anak-anak kemarin sore. Bahkan sejak zaman Belanda, para pelajar setingkat SMA sudah terlibat dalam berbagai aksi politik. Begitu juga yang terjadi pada tahun 1966, tahun 1998, para pelajar juga dengan kesadaran sendiri sudah biasa turun ke jalan. Pada usia itu mereka memang sudah melek politik. Jadi kalau ada yang meragukan atau mengecilkan kesadaran politik anak-anak SMA atau STM, orang itu pastilah buta sejarah. Kita ingat di masa-masa awal abad ke-20, para pelajar kita juga membangun sebuah organisasi, membuat sebuah kesadaran untuk merdeka kemudian hari. Jadi anak-anak pelajar jangan pernah diremehkan. Mereka mempunyai
satu visi yang jauh ke depan, apalagi anak-anak SMA sekarang, anak-anak pelajar sekarang, dan juga mahasiswa tentu saja. Kalau pelajar saja sejak dulu sudah biasa terlibat dalam aksi unjuk rasa, apalagi mahasiswa. Sehingga saya cukup heran membaca surat edaran Dirjen Dikti. Surat semacam itu harus dicabut karena merupakan bentuk intervensi hak-hak politik kewargaan yang dimiliki para mahasiswa. Surat semacam itu merupakan sebuah preseden buruk. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut saya telah melanggar batas kewenangannya. Perlu diketahui, berbeda dengan pelajar, para mahasiswa umumnya sudah pasti lebih dari 17 tahun. Sebuah usia yang dalam sistem perundang-undangan kita tak lagi dianggap sebagai anak-anak. Pada usia itu, negara telah memberi mereka hak pilih serta sejumlah hak politik lainnya, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, sebagaimana warga negara senior lainnya. Hak politik itu melekat pada para mahasiswa, pada statusnya sebagai warga negara, bukan dalam status kemahasiswaan mereka, sehingga mengintervensi hak-hak politik kewargaan itu melalui status kemahasiswaan mereka adalah bentuk tindak sewenang-wenang, tidak arif dan cenderung anti-demokrasi. Kalau saja Dirjen Dikti hanya memberikan imbauan agar perguruan tinggi mengingatkan mahasiswa untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, saya kira itu wajar saja. Imbauan itu memang harus mereka sampaikan. Tapi begitu masuk ke isu demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja, itu sudah offside. Begitu juga imbauan agar kampus melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, itu merupakan bentuk intervensi terhadap kebebasan mimbar akademik di kampus. Imbauan semacam itu merendahkan martabat perguruan tinggi kita, seolah mereka adalah kaki tangan dari kekuasaan yang tugasnya sekedar menjadi humas. Padahal perguruan tinggi diposisikan sebagai cagar alam intelektualitas. Lagi pula imbauan untuk mengkaji Omnibus Law adalah ajakan yang sudah basi. Mestinya ajakan itu disampaikan ketika RUU ini sedang dibahas di parlemen agar kampus bisa mengkritisi dan memberikan catatan. Kalau sudah disahkan, apalagi yang mau diberi catatan? Ajakan untuk mengkaji Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya mengandung satu sesat pikir. Jadi, demonstrasi adalah sebuah bentuk ekspresi politik dan hak kewargaan yang dijamin tegas oleh konstitusi. Pemerintah, baik polisi atau Kemendikbud, tidak bisa menjadikan pandemi sebagai dalih membatalkan hak yang dimiliki para pelajar dan mahasiswa itu. Kalau pemerintah saja percaya bisa mengatur lebih dari 100 juta orang pemegang hak pilih pada Pilkada 2020 untuk mematuhi protokol kesehatan, kenapa kita tak bisa mempercayai ratusan atau ribuan pelajar atau puluhan ribu para pelajar dan mahasiswa yang berdemo dengan memperhatikan protokol serupa? Saya berharap polisi dan Kemendikbud seharusnya belajar menjadi pengayom dan tetap menjaga hak demokrasi, hak asasi manusia dari pelajar dan mahasiswa. Kepada tentu saja adik-adik pelajar dan mahasiswa, situasi ini memang dilematis. Saya kira harus diperhatikan protokol kesehatan dalam kegiatan apapun, dan kita mempunyai hak untuk memperjuangkan pendapat di muka umum dengan posisi sebagai warga negara Republik Indonesia yang dijamin oleh konstitusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.